Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kesekian, tapi yang dijelasin kita ke bagian tertentu. Kalau tadi kita sudah ke tahap-tahap dalam konseling, sekarang kita ke apa yang terjadi ketika konseling. Ya, ini sudah dikasih contoh, ilustrasi, sudah lengkap dengan prosedur, langkah kerjanya ya, untuk menyusun menggunakan aplikasi konseling kelompok realitas sesi 1. Halaman 57 dicari ya, halaman 57 sudah ketemu. Halaman 57 ini aplikasi konseling kelompok realita sesi 1. Jadi ada beberapa sesi. Jadi konseling itu kalau sekali satu sesi selesai itu kayaknya impossible. Jadi akan membutuhkan beberapa sesi yang setiap sesi itu punya punya goal sendiri-sendiri, punya objection, punya tujuan sendiri-sendiri. Jadi sesi 1 tujuannya adalah, kita baca sesi pertama ya, tujuan sebagai tahap awal di mana adanya pembentukan kelompok. Jadi pertemuan pertama, sesi 1 itu pertemuan pertama, pertemuan perdana mereka ketemu dalam sebuah kelompok ya, sekelompok konseling ketemu dengan seorang konselor. Itu pembentukan kelompok dengan pengenalan dan pengungkapan tujuan yang merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri dalam suatu kegiatan kelompok. Ini kalau dalam tahapan, masih ingat 4 tahapan. Jadi 4 tahapan itu selalu dibawa kemana-mana. Jangan sampai lupa ya. Kalau kalian hafal Pancasila, kalian juga harus hafal 4 tahapan dalam konseling. Ya, ini adalah sesi pertama, pertemuan perdana itu adalah sesi untuk membangun hubungan. Ya, kalaupun ternyata klien, misalnya itu klien kita adalah sekelompok orang dalam karang taruna di satu wilayah, kan pastinya mereka kenal tuh. Nah, ini mereka juga perlu mengungkapkan hal-hal spesial, misalnya mungkin objek wisata favorit misalnya, atau makanan yang disukai, atau benda yang paling diinginkan misalnya, atau benda favorit misalnya ya, hal-hal yang ringan yang itu menunjukkan ciri khas seseorang yang akan menjadi, yaitu mewakili identitas. Jadi masa pembentukan ini adalah saatnya sesama anggota konseling saling mengenal pribadi masing-masing, kayak gitu ya. Jadi pertemuan ini konselor itu akan menjelaskan konseling ini apa, tujuannya apa, mengapa kita berkumpul di sini, mengapa kita perlu saling mengenal. Kemudian termasuk juga kadang-kadang perlu juga langsung disampaikan untuk batasan atau larangan-larangan dalam selama konseling. Misalnya dilarang menyebarkan, menyampaikan, menceritakan dalam bentuk apapun, via apapun, melalui media apapun tentang konseling ini, orang-orangnya, kata-katanya, cerita-cerita yang ada di sini, apa yang terjadi di dalam konseling itu kepada pihak orang-orang di luar kelompok. Nah, ini perlu ditekan dari awal. Jadi kalau mereka merasa belum siap, ya kalau mereka pengen live, ya biarin aja untuk live. Dan dijelaskan juga misalnya haknya mereka apa. Misalnya mereka ingin kalau suatu saat ingin mundur dari tim, kok tim sih, mundur dari kelompok konseling misalnya, ya dikasih tahu kalau hal itu juga boleh dilakukan. Jadi sifatnya tidak ada pemaksaan, semuanya diharapkan itu sukarela dan berpartisipasi aktif. Begitu, itu sesi pertama. Sesi pertama itu ada beberapa tahapan. Karena ini konseling kelompok, jadi itu satu sama lain perlu saling mengenal. Nah, untuk satu sama lain saling mengenal itu dengan menimbulkan kesan yang menyenangkan, mengakrabkan, misalnya bisa menggunakan yang namanya game gitu ya. Misalnya tulis di kertas kecil, nanti saling ditukarkan misalnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Gamenya di sini dipilih di halaman 58. Membangun interaksi antar anggota. Jadi kalau sudah dikenalkan mereka, maka konselor perlu membangun interaksi supaya anggota satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Mereka ngobrol, mereka saling kenal, kayak gitu. Kalaupun mereka sudah saling mengenal, ya perlu
diperdalam. Kemudian tahap peralihan ini biasanya diisi dengan semacam orientasi. Ini apa sih konseling ini, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, dan mengapa ada konseling ini. Kemudian tahap kegiatan. Nah, karena di tahap yang pertama ini misalnya setelah konselor menjelaskan terlebih dahulu alasan seluruh konselor dalam dikumpulkan dalam satu kelompok. Mereka mengenal orientasi kelompok konseling kayak gitu. Setelah itu selesai, biasanya satu sesi itu biasanya maksimal 1 jam. Kenapa maksimal 1 jam? Ya sebaiknya sih nggak sampai 1 jam ya, bisa 45 menit, 50 menit misalnya kayak gitu. Kenapa dibutuhkan waktu kok pendek, nggak langsung berapa sesi berapa jam gitu? Karena melelahkan ya, kadang-kadang itu melelahkan. Jadi nanti mungkin kalau lelah kemudian mereka tidak begitu tertarik misalnya, itu mereka jadi lebih kurang berpartisipasi aktif, kadang-kadang seperti itu. Kemudian di konseling berikutnya di sesi kedua, berarti di sesi kedua itu sudah dipertemukan pada hari yang berbeda gitu ya, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali misalnya. Sesi kedua untuk mengeksplorasi. Jadi kalau tahap pertama kemarin membangun hubungan, maka yang kedua ini sudah masuk ke eksplorasi atau mulai dengan identifikasi masalah si klien ya. Ini bisa menggunakan ada game juga misalnya untuk mencairkan suasana. Nah, di buku ini sudah mulai juga dilampirkan, cukup banyak sih lampirannya ya, tentang ada format seperti ini, format refleksi diri pendekatan konseling realita. Nah, ketika ini sesi kedua kayaknya mulai eksplorasi tentang want. Jadi dunia quality wordnya, dunia yang diinginkan, kualitas dunia yang diharapkan, want. Kalau tadi WDEP, ini sesi untuk mengeksplorasi W. Nah, kemudian W-nya ini eksplorasi want. Itu kemudian di akhir nanti bisa dengan peralihan. Jadi setiap sesi itu ada 4 tahapan tadi. Kemudian setiap sesi bisa mewakili satu prosedur atau langkah kerja. Jadi ketika sesi kedua itu sebetulnya konselor sudah mulai sudah menggunakan tahap kerja dalam prosedur pendekatan realita. Ingat, want, eksplorasi, jadi basic need-nya ya. Jadi supaya klien itu menyadari ternyata dari yang saya harapkan dengan keadaan sesungguhnya itu ada kesenjangan, ada gap, dan itu seringkali menimbulkan masalah ya. Gap-gap itu yang bikin masalah kayak gitu. Kemudian sesi yang ketiga, ini lebih ke tahap kegiatannya adalah mengeksplorasi. Konselor mengidentifikasi total behavior para anggota kelompok dengan eksplorasi perilaku sekarang. Kemudian untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan, pertanyaannya seperti apa yang dilakukan untuk terus memotivasi mendapatkan prestasi. Jadi mulai ke arah-arah solusi, karena nanti kita akan persiapan untuk sesi ke bagian planning. Begitu seterusnya sampai di akhir ya. Jadi setiap sesi, dan sebetulnya memang idealnya kita bikin seperti ini ya. Jadi ini tuh seperti mirip-mirip rundown acara. Kalau kalian punya kegiatan selalu bikin rundown acara kan, teknisnya gimana, itu aktivitasnya kalau di jam itu ngapain, dideskripsikan, lama waktunya berapa, butuh alat atau perlengkapan apa, terus yang mau dibicarakan apa ya, mirip-mirip seperti itu, mirip rundown acara. Rundown acara ini rundown kegiatan ya. Jadi sampai sedetail itu.
Jadi nanti si konselor itu ketika masuk sesi konseling itu bukan dia kosongan gitu ya, tapi dia sudah membawa skenario kerja. Ya, paling tidak kalaupun ternyata nanti di dalam kelompok itu karena ada dinamika kelompoknya ya, ternyata ada sih agak belok sedikit, kurang fokus. Nah, ini konselor harus membuat kelompok itu menjadi fokus ya, menjaga supaya fokus, tidak melebar kemana-mana. Jangan sampai ada obrolan di dalam forum, ada forum di dalam forum, jadi kan terpecah. Nah, ini perlu dikontrol, dan kadang-kadang kan itu agak bikin, oh mbak maaf ya, saya out of keluar dari topik, misalnya mau tanya sesuatu. Nah, kalau ada yang seperti ini bisa disampaikan untuk nanti kita ngobrol soal itu setelah konseling selesai ya, misalnya nanti temui saya misalnya. Jadi tidak dibicarakan di dalam forum, supaya forumnya itu tetap sesuai dengan skenario yang disusun oleh konselor. Dan ketika paling tidak begini, ketika pada kenyataannya di dalam konseling itu ada hal-hal yang tidak terduga, paling tidak konselor itu paham, sadar, tahu bahwa dia punya mata acara sekian ini yang harus dipatuhi, yang sudah dia rencanakan, dan sebisa mungkin ini dilaksanakan, walaupun nantinya ada drama-dramanya lah, ada dinamika kelompoknya yang tidak terduga misalnya, is okay. Tapi kan dia punya outline ya kan, dia punya peta kerjanya hari itu, dia punya goal yang harus tercapai di sesi tersebut. Oke ya, jadi nanti kok ini jadi mirip-mirip kayak kegiatan ini training gitu ya Bu ya, karena banyak game-gamenya ya. Konseling individu dengan konseling kelompok, salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah interaksi. Jadi kalau dalam konseling individu yang berinteraksi itu hanya seorang konselor dengan seorang konselor, hanya 2 orang saja. Tapi ketika dalam konseling kelompok ya, maka akan ada banyak orang yang akan harus berinteraksi satu dengan yang lain, saling support, saling membantu, saling menyemangati, kemudian memberikan apresiasi positif misalnya. Jadi ya itu bedanya, karena akan ada interaksi dan sebetulnya kualitas interaksi antar anggota satu dengan anggota yang lain itu menjadi sesuatu yang penting loh sebenarnya. Kenapa begitu? Semakin saling mengenal satu orang dengan yang lain itu akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam interaksi sosial itu. Misalnya ketika si salah satu anggota itu ketika cerita dia terbawa suasana, nah mungkin teman sebelahnya bisa dengan tepuk punggungnya, tepuk bahunya, atau tangannya, semangat, kuat yuk gitu. Itu akan memberikan rasa support, itu akan memberikan rasa aku difahami ya gitu kan. Jadi kualitas interaksi antara satu anggota dengan anggota yang lain, antara klien satu dengan klien yang lain dalam kelompok konseling itu menjadi sesuatu yang penting. Itulah kenapa kualitas interaksi solidnya ya kelompok itu menjadi akan membantu proses dalam konseling. Dan sebetulnya konseling kelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok yang seperti tadi, supaya itu diarahkan ke hal yang positif, sehingga kelompok itu menjadi kelompok yang suportif. Bukan kemudian ada temannya yang terbawa suasana kemudian sampai menangis ketika menceritakan sebuah pengalaman, misalnya yang lainnya gitu aja nangis, gitu aja sedih, gitu aja kamu baper deh. itu bukan contoh-contoh ekspresi yang menunjukkan suportivitas ya, menunjukkan dukungan ya, tapi lebih kok malah di setengahnya kayak malah dibully gitu kan. Nah, jadi konselor itu sangat penting untuk bisa mampu menciptakan interaksi yang sehat, menyenangkan, suportif di antara sesama anggota kelompok. Jadi misalnya kalau nanti konselornya bikin peraturan, misalnya kan ada saat pembentukan kan ada peraturan ya, yang disampaikan oleh si konselor. Misalnya konselor bikin peraturan tidak boleh mengatakan sesuatu yang negatif atau menyakiti sesama anggota misalnya. Jadi kalau ada yang bilang baper gitu aja kok itu perlu dikasih sanksi. Kamu tidak memberikan suportif. Jadi satu kali ngebully misalnya, satu ngebully anggota yang lain harus diganti dengan 5 kali apresiasi ke
temannya sekelompok misalnya. Jadi hukumannya bukan hukuman yang ayo kamu push up ya, hukuman-hukuman yang menguntungkan. Oke, itu dulu untuk penjelasan setiap sesi. Jadi kalau baca di sini nanti akan punya gambaran. Jadi kalau koleksi kelompok, konselornya perlu kali ya koleksi macam-macam game dalam kelompok untuk menghidupkan suasana, mengakrabkan, menciptakan suasana yang nyaman bagi semua anggota kelompok. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.